Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik semua ya, alhamdulillah. Udah pada sarapan apa belum ini? Sudah berarti siap dan semangat ya mengikuti pelajaran Ibu? Bagus. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang hari ini berangkat paling awal? Oke, Mbak Rifa boleh dipimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Arifah. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu minta Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Semua berangkat? Bagus, alhamdulillah. Berarti, oh ya, semua sehat? Oke. Semua berarti sudah siap ya belajar? Baik, sekarang kita belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda. Nah, sebelum belajar kita ada kesepakatan belajar. Yang pertama, harus datang tepat waktu. Tidak boleh terlambat ya anak-anak. Yang kedua, tidak boleh berbicara ketika guru sedang menjelaskan, kecuali jika sudah dipersilakan bertanya atau berdiskusi. Nah, nanti tidak boleh menyela ya ketika sedang berbicara. Nah, yang ketiga, tidak boleh makan ketika pembelajaran berlangsung. Ayo, siapa yang masih sering menyembunyikan makanan belaji? Tidak boleh ya, nanti kalau sedang belajar harus disimpan terlebih dahulu. Tidak boleh dimakan pas pelajaran. Yang keempat, boleh minum asalkan izin terlebih dahulu. Nah, nanti kalau yang misalnya haus banget, boleh izin minum sama ibu. Nanti ibu izinin. Yang kelima, tidak boleh membuat kegaduhan di kelas. Ayo, siapa yang masih sering rame? Nah, nanti kalau rame akan diberi hukuman ya, karena mengganggu kefokusan anak-anak yang lain. Nanti jadinya nggak fokus kan belajarnya. Nah, yang keenam, izin terlebih dahulu jika ingin ke kamar mandi. Yang ketujuh, siswa yang aktif akan mendapat poin plus. Nah, nanti siapa yang rajin mengerjakan tugas, siapa yang aktif bertanya, aktif bekerja sama dalam kelompoknya akan mendapat poin plus. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, melalui wacana, siswa dapat memberikan informasi tentang perubahan wujud benda. Nah, nanti akan ada sebuah wacana, nanti siswa membaca. Dari wacana tersebut, siswa dapat informasi apa aja sih? Nanti disebutkan. Nah, yang kedua, melalui percobaan, siswa dapat menyimpulkan hasil pengamatannya tentang perubahan wujud benda. Nah, nanti akan ada percobaan, nanti anak-anak menyimpulkan hasil dari percobaannya atau pengamatannya tersebut. Nah, yang ketiga, melalui bacaan, siswa dapat menggambarkan contoh perubahan wujud benda lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti Ibu akan menjelaskan perubahan wujud benda apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak menyebutkan contoh lainnya yang anak-anak lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, keterampilan. Melalui percobaan, siswa akan mampu mendiskusikan hasil pengamatannya. Nah, nanti ini masuk tugas kelompok ya, jadi harus kerjasama yang kompak. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita nyanyi dulu yuk. Oh ya, sebelumnya kemarin kita belajar apa anak-anak? Betul, kita belajar tentang macam-macam wujud benda. Ada apa saja? Padat, gas, dan cair. Bagus, masih pada ingat ya. Nah, nanti kita belajar tentang perubahan wujudnya. Nah, sebelumnya kita bernyanyi terlebih dahulu yuk. Nah, bernyanyinya ini menyangkut materi kita hari ini. Nah, jadi harus sambil diamati ya. Nah, kita menyanyikan lagunya menggunakan nada naik becak. Anak-anak tahu kan? Yang begini loh. Becak, becak, tolong bawa saya. Nah, masih ingat? Bagus. Nanti nyanyinya sambil tepuk tangan ya, biar lebih semangat. Oke, Ibu mulai. 1, 2, 3.
Tiga, sifatnya benda pada cair dan gas. Dari padat ke cair, itulah mencair. Dari cair ke padat, itulah membeku. Ubah selanjutnya. Dari cair ke gas, itulah menguap. Dari gas ke cair, itulah mengembun. Itulah wujud benda. Masih ada lagi. Ayo, ubah selanjutnya. Dari gas ke padat, itulah mengkristal. Dari padat ke gas, itulah menyusun. Itulah wujud benda ada 6. Ayo, kita pelajari. Yeay, selesai. Semangat semua ya. Bagus, udah pada lebih semangat belajarnya? Oke, nah sekarang ayo membaca. Siapa yang berani membacakan? Oke, Mbak Ayu silahkan dibaca ya. Mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat, lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Terima kasih Mbak Ayu. Nah, dari wacana tersebut, Ibu ingin bertanya, anak-anak setelah membaca tadi, paham tidak apa yang dimaksud dengan mencair? Apa coba? Iya, betul. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. 100 untuk yang menjawab. Yang kedua, apakah kamu pernah melihat proses mencair lainnya dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja? Iya, misalnya mentega yang dipanaskan, nanti akan meleleh. Apalagi? Betul, misalnya lilin yang dipanaskan, nanti juga akan meleleh atau mencair. Pinter semua ya. Coba yang ketiga. Apa sih penyebab benda padat mencair? Apa ayo penyebabnya? Ada yang bisa menjawab? Iya, 100. Benda padat bisa mencair ketika dipanaskan dengan suhu tinggi sampai titik lelehnya. Titik leleh itu apa sih, Ibu? Nah, titik leleh adalah suhu di mana benda mulai mencair. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Benda besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Tiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau es dipanaskan, itu kalau belum mencapai 0 derajat Celcius berarti belum meleleh, gitu ya anak-anak, atau belum cair. Nah, coba sekarang tebak gambar. Gambar pertama, gambar apa ini? Bukan olahnya. Tapi tempat tinggalnya olah ini gimana coba? Ya, salju, pinter. Gambar yang kedua, pinter. Kapur barus ya. Gambar yang ketiga, dry ice atau es kering. Nah, dari gambar ini, kira-kira perubahan wujud benda apa? Ya, jadi gambar tersebut merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Nah, kalau kapur barus diletakkan di lemari itu, yang tadinya padat, maksudnya ada wujudnya, tiba-tiba dalam seminggu hilang. Itu hilangnya tuh kemana ya anak-anak? Nah, jadi kapur barusnya itu menguap. Itu dia yang dinamakan menyublim, dari padat menjadi gas. Nah, setelah itu penyebabnya apa coba? Berbeda dengan mencair yang disebabkan oleh suhu panas, menyublim dipengaruhi oleh suhu dingin. Jadi seperti itu ya anak-anak, menyublim. Nah, coba sekarang ditebak lagi nih. Ditebak lagi, ini gambar apa? Iya, betul, gambar es krim. Siapa yang sering makan es krim? Oh, semua sering ya. Dan banyak-banyak ya anak-anak, nanti malah sakit gimana? Makan es krimnya sedikit aja. Nah, yang kedua gambar apa ini? Iya, gambar es batu. Yang ketiga,
gambar coklat batangan, pintar semua. Nah, ini perubahan wujud apa? Coba. Iya, jadi gambar-gambar tersebut merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat atau disebut dengan membeku. Nah, membeku ini perubahan yang kebalikan dari mencair tadi. Kalau mencair itu kan dari padat menjadi cair, kalau membeku dari cair menjadi padat. Seperti itu ya. Paham anak-anak? Bagus. Nah, yang ketiga, yang ketiga itu perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Endapan adalah partikel gas yang mengendap di permukaan partikel. Nah, mengendap ini dari gas menjadi padat. Kira-kira apa ya contohnya? Kepingan es di kaca jendela. Nah, anak-anak kalau melihat kepingan es di kaca jendela itu merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Nah, coba kita lihat contoh yang lain ya. Nah, anak masih semangat? Bagus. Semangat ya. Mau lihat juga. Seperti udara atas, lalu kumpulan uap air dan setelah masa dalam awan dasar, kemudian menjadi hujan. Jika temperatur udara cukup atau di bawah 0 derajat Celcius, biasanya akan terjadi salju. Namun hanya dengan temperatur rendah cukup menciptakan salju. Saat partikel air lebih bersentuhan dengan udara, maka partikel air tercemar oleh partikel lain. Dan ada partikel tertentu sebagai mempercepat fase pembuatan yang akhirnya dapat terjadi salju. Partikel yang membuat tercemarnya dalam proses salju adalah nukleator. Nukleator adalah partikel tercemar dalam proses pembentukan salju. Partikel air yang sudah tidak mungkin lagi bergabung dengan partikel air lalu membentuk kristal yang lebih besar. Jika temperatur udara tidak sampai melelehkan kristal es tersebut, kristal-kristal es tersebut akan berubah menjadi salju. Namun jika temperatur sampai melelehkan kristal es, maka kristal es tersebut sampai ke tanah dalam bentuk hujan. Salju merupakan fenomena alam yang indah yang dapat dirasakan dalam proses. Nah, dari video yang kita lihat tadi, kita dapat melihat ya anak-anak, pada proses pembentukan salju itu terjadi perubahan benda dari gas menjadi padat. Nah, kok bisa Ibu? Karena salju itu merupakan kumpulan es kristal anak-anak yang bentuknya itu padat. Nah, es kristal itu dari mana? Dari uap air yang naik ke awan gitu, yang membentuk di awan. Nah, karena awan ini ada suhu yang sangat dingin, akhirnya kedinginan dan berubah menjadi kristal es kristal tadi. Nah, tadi ada juga ya contoh menyublim dari padat menjadi gas, itu contohnya adalah salju. Nah, kenapa bisa masuk ke contoh menyublim? Karena dalam proses turunnya salju itu ada perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Nah, kok bisa Ibu? Karena es kristal yang menumpuk atau menjadi satu dan jumlahnya banyak itu tadi, akhirnya karena massa yang terlalu berat, mereka akhirnya turun ke bumi atau jatuh ke bumi dan akhirnya menguap seperti menjadi partikel-partikel yang lebih halus atau menjadi salju yang bentuknya lebih halus. Nah, itu tadi contoh perubahan yang menyublim. Nah, sampai sini anak-anak paham? Paham ya, bagus. Nah, sekarang setelah mengamati contoh-contoh tadi, Ibu ingin kalian mengerjakan tugas yuk kalau sudah paham. Mari menjodohkan dengan tepat. Yang atas sendiri membeku, jodohnya dengan apa ya?
Iya, dari cair menjadi padat. Ini dengan ini ya. Nah, kalau menguap dari apa ke apa? Dari cair menjadi gas. Nah, kalau mencair dari padat menjadi cair. Pintar semua. Nah, semua sudah paham ya berarti. Sekarang mari mencoba. Sesuai yang Ibu minta kemarin, anak-anak sudah menyiapkan ya. Yang pertama, siapkan 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral. Sudah disiapkan? Baik. Oh iya, Ibu bentuk dulu ya kelompoknya. Menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok ada 3 anak. Sudah mencari kelompoknya masing-masing? Bagus. Nah, yang kedua, siapkan es batu, coklat, kapur, dan mentega. Semua sudah membawa? Bagus. Yang ketiga, masukkan setiap benda ke dalam gelas. Satu gelas diisi dengan satu benda. Ayo, semuanya kerjasama ya, bekerja semua ya. Yang keempat, letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka, ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Diamkan selama 15 menit, coba perhatikan apa yang terjadi. Berikan kesimpulan dari hasil percobaanmu atau pengamatanmu. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Sudah ya. Oke, dari keempat benda tersebut, apakah mereka mencair pada waktu yang bersamaan anak-anak? Tidak. Karena tadi ya, titik lelehnya itu kan berbeda-beda. Kalau dari percobaan tadi, kira-kira yang meleleh pertama kali yang apa? Yang mencairkan pertama kali yang apa? Iya, es batu. Yang kedua, mentega. Yang ketiga, coklat batangannya. Yang keempat, iya betul. Yang keempat, apa tadi? Kapur ya. Nah, jadi intinya seperti itu ya anak-anak. Karena suhu di mana benda mulai cair itu beda-beda. Misalnya kalau besi itu dapat dicairkan pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi kalau belum mencapai suhu itu biasanya besi belum dapat dicairkan. Seperti itu ya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi sudah dapat dipahami anak-anak? Sudah ya, bagus, pintar semua. Anak-anak juga sudah aktif. Nah, sebelum Ibu tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu yuk. Siapa yang mau memimpin doa? Mas Budiman, oke silahkan dipimpin. Kita sempurna berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Budiman. Baik anak-anak, nanti jangan lupa pulangnya hati-hati, terus keluar kelasnya yang rapi ya, jangan berebutan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak besok jangan lupa ya, pertemuan selanjutnya kita belajar tentang perubahan wujud benda yang lain. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.